Okay, I'm Nisha. Okay, and this is today. This is last material ya. Saya akan to say last meeting, but last material ya. But itu we can meet next meeting. Jadi I want to say goodbye. I want to say see you next meeting ya. Semoga nanti kita akan menemui semester berikutnya. Nah. Materi yang paling terakhir itu adalah ini perfect. Tenses yang ada perfect-perfectnya itu adalah tenses yang paling lucu sekali. Yang paling akhir dalam buku grammar terutama tenses ya. Nanti kita akan bahas ya. Present dan past perfect. Nah, kita sedikit review sedikit ya. Kira-kira masih ingat nggak? Setiap tenses kan punya verbnya masing-masing, waktunya masing-masing. Nah, kalau secara dasar perfect itu mengacu ke sesuatu yang lama, sesuatu yang sudah dilakukan yang lama. Nah, itulah perfect. Jadi kalau tenses yang ada perfectnya berarti mengacu ke sesuatu yang sudah terjadi, sudah lama, sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Jadi secara makna kayak past tense, lama. Nah, coba nanti kita akan bahas present dan past perfect ya. Present past perfect setelah saja. Nah, setiap tenses dia punya verbnya masing-masing. Nah, segala tenses yang ada perfectnya dia menggunakan verb 3. Jadi tenses entah itu present perfect, past perfect itu pasti menggunakan verb 3. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya simple present menggunakan verb berapa? Present. Present. Verb paling awal sendiri. Verb 1. Kalau past simple past tense verb 2. Terus kalau simple future verb future will diikuti verb 1. Nah, terus kalau tenses yang ada continuous present atau past continuous verbnya kayak gimana? Verb bukan 1 2 tapi verb Nah, kan minggu lalu baru kita bahas ya, belum ada seminggu loh ya, baru hari Jumat yang lalu ya, verb Nah, sekarang kita kesini tenses yang ada perfect yang menggunakan verb 3. Kita akan lihat ya. Nah, kita akan ke simple present perfect dulu. Nah, perfect itu kan mengacu sesuatu yang lama, sudah dikerjakan, sudah dimulai, sudah dilakukan, sesuatu yang lama. Present itu saat ini. Berarti kita harus saja present perfect itu mengacu ke aktivitas kegiatan, aksi kegiatan yang sudah dimulai di waktu yang lampau, but still have, tetapi saat ini masih berpengaruh ke sekarang, masih proses, masih dilakukan, ya. Jadi belum selesai. Selesainya kapan belum jelas. Nah, biasanya diikuti dengan formula have has verb 3. Jadi kalau menggunakan formula have atau has diikuti verb 3, maka itulah present perfect. Nah, have atau has artinya memang memiliki atau mempunyai, tapi kalau di sini dia bagian dari rumus, di mana itu tidak bisa diartikan memiliki ya atau mempunyai, tetapi rumusnya adalah have has verb 3. Kalau subjeknya I need dia pakainya have. Kalau subjeknya she dia pakainya has. Kuncinya di sini. Nanti diikuti verb 3. Nah, bisa reguler, bisa irregular. Fungsinya apa? Fungsinya ada beberapa ya. Nah, menjelaskan sesuatu yang telah dimulai, sesuatu pas, ya, sesuatu yang sudah dimulai di masa lalu, tapi sekarang sudah relevan, jadi masih relevan, belum selesai. Misalnya, ya, I have lived in this city for 10 years. Misal, saya sudah tinggal di kota ini selama waktu saatnya selama. Kalau untuk waktu, bisa artinya untuk ya, for me, maka untukku. Kalau for atau since itu sejak. Kalau for atau since itu diikuti tahun, waktu, durasi, maka dia berarti apa? Keterangan yang menunjukkan waktu selama dan sejak. Nah, aku sudah tinggal di sini selama 10 tahun, sekarang masih stay, masih tinggal. Aku sudah tinggal di kota selama 10 tahun.
misal mengatakan kayak pengalaman, terus sudah menuju di mana aja, terus sudah tinggal di mana aja, kayak pengalaman ya, misal tinggal di mana, pengalaman mungkin liburan kemana, atau apa, terus itu pakai present perfect sebagai past tense ya. The woman has visited several countries. Wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. The children have stayed in several cities. Anaknya itu telah tinggal di beberapa negara. Boleh juga untuk menyatakan pengalaman. Nah, boleh juga menyampaikan sesuatu yang telah dilakukan di lapor. Dari saja di kerjaan dan misalnya, I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR. Aku lagi baik. Aku lagi baik. I have just pakai just. We have just finished my study. Wah, aku baru selesai kuliah. Nah, atau menunjukkan sesuatu peristiwa yang sudah dimulai zaman dulu, lama tetapi saat ini masih, tetapi periode waktunya belum jelas. Kalau perhatikan faktor kan dia langsung spesifik atau selama berapa lama, berapa durasi. Tapi kalau ini mungkin masih kurang jelas, masih kurang spesifik. Misal, they have been friends since childhood. Mereka sudah mengenal sejak kecil. Sejak kecil itu sejak lahir, sejak balita, sejak TK, PAUD, SD belum jelas. Terus biasanya penanda waktunya kalau bukan kata effort. Have you ever been to Paris? Pernah pergi ke Paris misal? Atau never, nggak pernah. I have never seen that movie. Aku nggak pernah melihat film itu. Nah, berarti dia berasa berbeda. Terus mengatakan sudah, already. I have already finished my homework. Oh, aku sudah selesai mengerjakan PR. Atau I have just already finished my homework. Aku baru saja selesai mengerjakan tugas aku. Terus apa lagi kata ya itu belum. Biasanya diikuti noun dulu. Misal, have atau has diikuti noun baru nanti dia itu paling terakhir. Misal, she has not finished her homework yet. Dia belum menyelesaikan PR. Atau misal, did you have lunch? Sudah makan siang? Maka bisa kalau kalian jawab saya belum makan, maka ya bisa I have not eaten yet. Aku belum makan. Atau pakai kata just, I have just arrived home. Aku baru saja sampai rumah. I have already arrived home. Aku baru saja tinggal di rumah. Jadi mau pakai I have just atau I have already, artinya juga sama-sama kan. Aku baru saja. Bisa juga pakai kata for atau since ya. For itu selama ya. For itu selama. Kayak tadi ya, misal she has lived here for 5 years. Dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun, tapi saat ini masih. Atau since itu sejak. Ya, dari kapan sampai kapan. Misal he has worked here since 2010. Dia telah bekerja di sini sejak 2010, tapi saat ini sudah 25 tahun. Nah, jadi kita masih berarti selama itu. Nah, sekarang fill in the blank with sentences where you should have or has. Nah, ini rumusnya have has itu for tiga. Oke, sekarang kita coba nomor 1. Has 2, has 3, has 4, 5, 4 children
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terakhir ya. Nah, jadi tinggal ngikutin kayak gitu terus. Oke, ini dulu nih. 1, John. Johnnya kuncinya di John ya. Nah, 2 Sareno. 3, 4, 5, student. Oke, 6 dokter. 7 the tree. Sohor di belakang rumah ya, di belakang bukti. Oke, 9. Oke, 10. Nah, sekarang ini bagaimana kalau kita ingin bentuk positif, negatif, negatif ya. Nah, have atau has ini harus disesuaikan ya. Kalau I dia pakai have, she dia pakainya has ya. Nah, terus untuk membuat pola aktif positifnya subjek have atau has diikuti verb 3. Negatifnya subjek have atau has diikuti verb 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus verb 3. Jadi kalau perfect itu enaknya itu kita langsung pakai verb 3. Ya, perfect itu kan pakai verb 3 ya. Jadi otomatis nanti untuk pastinya itu sama. Jadi kita nggak perlu mikir 1, 2 nih, atau 1, 2, 3. Nah, subjek have has verb 3 misal the man has written a letter for an hour. Laki-laki itu telah menulis surat selama sejam. Berarti saat ini masih menulis. Terus bisa ya, dengan has written a letter for an hour. Terus negatifnya dengan has not written a letter for an hour ya. Laki-laki itu sudah tidak menulis selama sejam. Terus manggil. Nah, terus interrogatifnya has domain written a letter for an hour. Nah, tinggal posisinya seperti itu aja. Terus interrogatifnya ya tinggal has domain written a letter for an hour. Maka jawabannya tinggal ikuti yes, he has, no, he has not. I have worked as a teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015 ya. Negatifnya ya tinggal I have not worked as a teacher since 2015. Interrogatifnya tinggal have I worked as a teacher since 2015. Apakah aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015? Nah, maka jawabannya ikuti. Kalau pertanyaannya have has, maka jawabannya juga mesti have has. Kalau pertanyaanmu is MA, maka jawabannya sama. Kalau pertanyaanmu usul, ya jawabannya mesti usul. Kalau pertanyaanmu did, ya jawabannya mesti did. Kalau pertanyaannya pakai do or does, mesti jawabannya ya sama do or does. Jadi jawabannya akan selalu ikuti. Terus saya akan langsung ke sini aja ya. Oh ya, langsung ke pastinya sekalian. Nah, tadi kan ini disesuaikan dengan subjek ya. Have, she, dia pakainya has. Nah, di sini kan ada pergantian posisi ya, yang awalnya subjek tapi dia berubah jadi objek. I, we, she, it, nanti dia berubah ya. I jadi me, you jadi you, we jadi us ya. Terus they jadi them, she jadi her, ya, he jadi him, it tetap it. Misalnya, positifnya gimana? Subjek have or has plus been ya, tulisannya BEN, badannya been ya. Jadi tulisannya been gitu ya. BEN, been, form 3. Nah, jadi kalau ini perfect juga pakai form 3. Jadi aktifnya form 3, pasifnya form 3. Jadi sama, jadi kita nggak perlu harus mengubah dulu. Terus negatifnya apa? Subjek have, has not, been, form 3. Interrogatifnya apa? Have or has plus subjek plus been form 3 ya. Tinggal seperti itu aja. Nah, John has written some letters for an hour. John telah menulis banyak surat selama sejam. Oke.
have been, for 3 sama nyata yang berubah, maka ya some letters have been written by siapa by for an hour. Terus negatifnya ya tinggal some letters have not been written by you for an hour. Interrogatifnya have some letters been written by you for an hour. Nah, tinggal jawabannya yes he has, no he has not. My friends have done English lessons 2 hours ago. Teman-temanku telah mengerjakan tes bahasa Inggris sejak 2 jam yang lalu. Maka tes bahasa Inggris telah dikerjakan teman-temanku sejak 2 jam yang lalu. Nah, maka English test itu dikatakan di sini itu dan apa pakai test. English test has been done by them since 2 hours ago. Ya, dikatakan tinggal ditambahkan. English test has not been done by them since 2 hours ago. Itu garisnya ya tinggal have English test been done by them since 2 hours ago. Maka jawabannya tinggal yes. They have no, they have not. Kita coba soal pilihan ganda ya. Kita coba survei dan sebagainya. Aku sudah suka sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Aku ini loh suka serius, apa guys ini? Sekarang masih suka. Aku loh sudah naksir dia sejak SMA. Berarti sekarang masih suka. Masih. Mau bukan kapan? Belum benar. Present perfect ini belum jelas. Selesainya kapan? Tapi intinya bahwa sejak beberapa tahun lalu sudah mulai ya sampai sekarang belum selesai, masih belum kelar ya, masih proses ya. Makanya harusnya tinggal tambahkan aja. Terus tinggal terus maka di sini pasifnya tinggal dibalik you have ya karena pakai have been, terus propertinya sama balik ini maka negatif negatifnya sama you have not been not balik seperti yang sebut propertinya tinggal have you. Tinggal seperti ini saja. Kita coba satu soal sama juga. Bisa, teman-temanku telah menonton film selama 2 jam. Berarti saat ini masih nonton film selesai. Maka di sini kita tinggal tambah. Terus tinggal have my friends watch movie for 2 hours. Terus pasifnya maka ya tinggal movie. Nah di sini karena dia tunggal maka has been sama tinggal dipilih random for 2 hours. Tinggal has not. Terus ini tinggal has ya seperti ini aja sebenarnya itu aja. Yang penting kita tahu kalau dia tunggal dia pakai has, kalau dia jamak dia pakai have. Terus sekarang gini ya, multiple choice sekarang itu sudah sensor from aktif to pasif ya, ini positive sentence ya. Nah, tadi rumusnya have has been verb 3 ya. Ini semua been verb 3 cuma ada have has.
indicator. Dua. Online C, D, tiga. D, A, empat. P, lima. Okay, the video has been shared by people. Okay, tujuh. P, delapan. Oke, delapan A, sembilan. Oke, 10. Oke, 11. Yang luas just mungkin 12. Oke, 13. Oke, new video sharing 14. Oke, Ina sharing ya 15. Oke, new cafe has been visitornya 16. Oke, ya 17. Oke, 18. Oke, 19. Oke, ya terakhir 20 sebelum kita lepas. Oke, ya, nah seperti itu ya. Nah, kita kupas perfect sekalian ya, tapi ini sedikit. Kita pastikan jam 12 kita selesai. Ini jam-jam berapa siang? Atau kalau jam makan nanti ya baru ya. Belum. Ya, nah kita kupas perfect. Kalau tadi past tense, present perfect mengacu ke kegiatan yang telah dimulai di masa lalu, dan saat ini masih dilakukan, masih proses. Itulah present perfect. Sekarang kita ke past perfect. Perfect itu sesuatu yang telah dimulai, telah dikerjakan, telah dilakukan, telah dilakukan. Nah, pas ini lampau berarti apa? Past perfect itu adalah bentuk lampau dari past tense. Present di saat ini nih, present saat ini. Setelah present itu biasanya pas ya kan? Pas present mesti jajaran. Present lampunya apa? Past tense. Dalam lampu past tense past perfect. Nah, jadi past perfect itu mesti disambungin past tense. Dan apakah kaitan sama present? Jauh nenek atau misalnya present perfect masih nyambung lah ya, tapi kan masih present nih. Nah, tapi kalau past perfect ya sekali nyambung. Jadi kayak past perfect itu kayak misalnya nih ya, sesuatu aktivitas kejadian kegiatan ya telah terjadi, telah selesai sebelum ada aktivitas di masa lalu. Nah, biasanya rumusnya had diikuti verb 3, had verb 3. Nah, jadi semua subjek entah ambiguity ya dia pakainya had. Kalau kita nggak pakai have or has enggak, tapi dia harus had verb 3. Nah, jadi past perfect itu ibarat kata gini, misalnya gini. Kemarin aku ke rumahmu, ini sama ya. Aku cerita ini aku ke rumah A. Nah, ketika si A sudah selesai makan itu past perfect. Jadi kita cerita ini loh aku makan di ini terus ngomong Ariani, nah semua Ariani itu past perfect. Jadi ketika ada kejadian yang sudah terjadi atau ibarat kata sudah dilakukan ketika di masa lalu, jadi itu ya bagian cerita. Ini loh aku ketemu kain baru makan. Nah, kayak gitu masuk berarti kain baru makan itu past perfect. Kaitannya sama sekarang dosennya kaitannya kan itu cerita. Ini aku bulan ketemu si A. Si A itu baru makan. Nah, karena aku itu kalian past perfect. Jadi ada kejadian yang sudah selesai, sudah terjadi di waktu kejadian yang lalu. Kaitannya sama sekarang masih kayak cerita. Kaitannya kita sering curhat kan, misalnya
Ini aku si A. Si A bisa dan si A dan jajan bisa seperti itu. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya berarti yang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya apa? Boleh pakai kata already, boleh already, just, intinya sih sebenarnya sama. Menunjukkan sesuatu yang telah selesai. She had already finished my homework. Atau misalnya sudah selesai menyelesaikan PR-ku. Terus menunjukkan sesuatu yang ini nih ya. Jadi ada kejadian yang pernah terjadi di waktu atau kejadian yang pernah misalnya. Kemarin itu tuh berarti hujan banget. Pas badai, dia malam pagi, misal seperti itu. Terus bisa juga menyatakan apa ya, misal kondisi. Pokoknya pas aku kemarin sampai sana kan, dianya tuh udah pindah, maksudnya itu, berarti dianya udah pindah itu adalah pas COVID. Tapi ini loh pas orangnya itu dia terus ngomong misalnya, maksudnya itu. Terus kayak menceritakan pengalaman, jadi kayak menceritakan, jadi bisa gini ya, ada wawancara nih. Ceritakan tentang pengalaman itu, pengalaman kerja atau organisasi seperti apa. Terus misal, sebelum saya ikut organisasi ini, saya dulunya pernah aktif di kapan-kapan bla-bla-bla. Nah kayak gitu. Nah jadi kayak kalian itu menceritakan sesuatu yang memang ya sudah lama, tapi yang memang tidak lama. Nah biasanya kan dua waktunya itu kayak before, after, sebelum, sesudah, itu juga boleh. Biasanya pakai kata before, after, by. She had finished her homework before the meeting started. Dia udah selesai kerjaan sebelum rapatnya dimulai kemarin. Sebelum rapatnya dimulai kemarin nih, dia ternyata harus rampung. Atau misal, nah murid-murid misalnya siswa sudah selesai mengerjakan tugas sebelum waktu deadline. Nah misal kayak gitu. Misal deadline-nya itu katakanlah 15 Desember, kenapa mereka sudah mengumpulkan sebelumnya? Berarti padahal kita harus 17 kan, berarti ada kegiatan lama di waktu. After itu juga sama. Ya, intinya sama. Nah bisa juga. When I go, biasanya itu diikuti tes style biasanya. Karena kalau dia tadi berdiri sendiri itu tes perfect itu agak aneh biasanya. When I go, berarti sini kan pakai tas ya. Ketika aku sampai tempat kemarin, dia sudah masak. Kemarin loh pas aku sampai rumah, itu ternyata udah masak. Nah, gitu. Ambil itu juga sama, ya. They had stayed in the hotel until the snow passed. Dia tinggal di hotel sampai berjumpa lalu kemarin. Dan sebaiknya lalu pakai juga, jas boleh juga, ya boleh juga, sama. Asosinya waktu itu sama, jas sampai dia boleh dipakai. Nah, terus jadi boleh kita berhubungan dengan sesuai hal seharusnya kita boleh biar tidak benar. Pas COVID itu dia jalan kalau aku aja. Lah pas COVID kan tadi verb 3, pas kan verb 2 nih. Boleh kita ambil, kita balik misal. I had eaten when you visited me yesterday. Aku sudah selesai makan pas kamu main ke rumah kemarin. Mau kita balik nggak apa-apa, pastinya dulu. When you visited me yesterday, I had eaten. Pas kamu ke rumah kemarin, kamu sudah selesai makan. Gitu loh, pas aku bulan ini, saya ucap malu ternyata sudah makan. Ya, jadi untuk pola positif, negatif, interrogatifnya itu sebenarnya sama kayak tadi ya. Subjek cuma diganti dan ada. Subjek had verb 3, subjek had verb 3, interrogatifnya had subjek verb 3. Tapi biasanya kalau dia berdiri sendiri agak aneh. Tapi kalau dia diikuti past tense itu biasanya berjalan. Maksudnya, oh ini ya maksudnya. He had eaten food before entering the class yesterday. Nah, dia baru selesai nulis puisi sebelum masuk kelas kemarin. Sebelum masuk kuliah kemarin dia sudah mengerjakan tugas, maksudnya seperti itu. Jadi bagusnya memang bergabung dengan tes lain. Ini cuma
John had been a letter yesterday. A letter had been. Nah, langsung aja. Letter had been written by you yesterday. A letter had not been written by you yesterday. Had a letter been written by you yesterday. Itu maksudku kok. Paling ini masuk akal. Jadi kuncinya kalau pertanyaannya have has, jawabannya mesti have has. Kalau pertanyaannya had, maka jawabannya mesti have. Misal ya, oke, langsung ketemu jawaban. Nah, kan di sini the man had fixed. Nah, maka kan tadi rumusnya had been verb 3 langsung ketemu C. Kalau di sini has, berarti kemungkinan jawabannya akan di has ya. Jadi perhatikan di sini, hati-hati ya. Karena present pasti kalau nggak salah kamu ya. Present dulu nanti baru masuk ke lalu masuk. Ya, terus dua udah 5 soal sini. A, B, 3, B, 4, A, B, 5, C, ya, tinggal seperti itu aja. Ini sih. Oh, ini bisa menggambar lingkaran yang sempurna. Nah, di sini ya tinggal di Lego ya. Kita jelaskan aturan mainnya ya. Nah, oke, sudah nanti kita ketemu ya. Nanti kayak gini. Nah, di sini kan draw a circle around base ya. Itu ada tiga bagian tengah. Nanti di sini kalian buat lingkaran ya. Nanti ada skornya. Kira-kira nanti kita ambil skor yang tertinggi ya. Bisa kayak gini. Oh, 90,6 berarti aja. Nanti dia akan mencari yang paling tinggi, base-nya berapa. Ya, kira-kira tadi ada yang 97,8, kira-kira tertinggi berapa? Standar dia 97 ya. Nanti kalau bagus nanti dia akan angka tertinggi berapa? Berapa tertinggi? 24 nanti sampai tidur kalian coba ya. Yo, paling tertinggi berapa ya? 95, 95.
kemarin nggak usah belikan lagi kan jari loh ya. Kan itu gini-gini, coba gini, kalian pintar kan biasanya kalau sekarang kan gini kan. Banyak kan naik-naik turun. Nah sekarang itu kalian gini, belajar gini. Ini 97 loh berapa? Di atas 97 ada. Oh belum. Berapa anak yang nggak 97 berapa? 972. 97 koma 2 ada lagi. 961. 972 ada berapa? 97 koma berapa? 3. Ada lawan. Iya. Oke, sudah nyerah? Oh belum nyerah. Oh belum nyerah. Selain itu 975 ada lagi. Ada lagi 975 sudah nyerah? Oh ya, coba nanti mau tidur ya, gini-gini ya. Senang sekali. Nah, ini udah pernah sampai nanti kalau kan berapa 100. Jarang saya juga nggak pernah 100. Jangan ya. Ya di sini kita nanti foto bersama. Kalau kita sih ya, kita kasihkan